Kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan kakeknya Maman Kuraya tiba di sebuah desa kecil di batas kerajaan Karangsedana. Dan kedatangannya pada tengah malam disambut oleh dua orang peronda malam yang ramah. Loh, kenapa kalian keluar dari pondok itu? Bukankah kalian hendak mencari tempat untuk bermalam? Tempat untuk berlindung dari dinginnya udara malam? Iya, benar. Tapi cucuku ini keluar ingin melihat singkong bakar kalian katanya. Oh, rupanya kalian kelaparan. Kasihan sekali. Mari sini kita cari singkongnya dalam perapian ini. Ayo. Mudah-mudahan saja belum menjadi arang. Sudah cukup lama anak geblek menaruhnya di dalam sini. Nah, itu kelihatannya masih dapat dimakan. Nah, kau makanlah bocah. Hati-hati ya. Ini masih sangat panas sekali. Biarlah saya yang mengupas singkong ini. Saya bantu. Biarlah, Bi. Saya dapat melakukannya. Ini kelihatannya matanya baik sekali. Nah, kau makanlah, nona kecil ya. Terima kasih. Sekarang kau pergunakanlah gelas ini. Gelas ini masih bersih. Dua orang kawanku yang seharusnya bertugas membantu kami tidak datang meronda. Wah, terima kasih Kisanak. Jika boleh aku tahu, desa apa ini namanya? Namanya Desa Parung Kuda. Ya. Parung Kuda. Apakah desa ini sudah termasuk wilayah Karangsedana? Benar. Desa kami ini sudah termasuk wilayah Karangsedana. Iya. Apakah pekerjaan anakmu di kota raja itu? Apakah ayah dari cucumu ini adalah seorang pedagang? Iya. Benar. Ayahnya adalah seorang pedagang kecil-kecilan. Di kota kami tidak seramai kota raja Karangsedana. Karena itulah ayah dari bocah kecil ini merantau ke sana. Dia kembali setiap satu purnama. Tapi kali ini sudah hampir 2 purnama dia tidak juga kembali. Jadi kami ingin melihat keadaannya begitu. Janganlah kau menjadi risau bocah. Mungkin saat ini di sana ayahmu disibuki oleh pekerjaannya hingga ia tidak dapat kembali ke rumahmu. Iya, kau benar Kisanak. Ya, mudah-mudahan saja demikian yang terjadi. Ya. Paman, saya mendengar akhir-akhir ini suasana di Karangsedana dalam keadaan yang tidak aman. Benarkah demikian? Iya. Jawablah Kisanak, apa benar demikian? Jika memang benar, aku berniat hendak memaksa anakku untuk segera saja meninggalkan kota raja Karangsedana. Bukankah kalian ingin datang ke sana? Iya. Kukira kalian akan segera menemukan jawabannya di sana. Wah, aneh. Setauku, dulu Karangsedana begitu tentram dan aman. Kenapa bisa sampai terjadi demikian ya? Apakah pemerintahan Ki Prabu Jayasuntana tidak seperti Prabu Aji Konda? Kenapa? Hati-hatilah membicarakan masalah Baginda Suntana. Banyak sekali pengikut-pengikutnya yang berkeliaran hingga ke tempat ini. Apa yang dilakukan oleh mereka? Oleh prajurit-prajurit Karangsedana itu? Mereka menangkapi penduduk desa. Iya, mereka menangkapi kawan-kawan kami yang tidak bersalah apapun juga. Bagaimana bisa seperti itu? Mereka membutuhkan prajurit dalam jumlah yang cukup besar. Iya. Penduduk desa ini dan juga desa-desa dan juga kota-kota di wilayah Karangsedana ini menjadi resah. Banyak pemuda-pemuda yang mengungsi ke wilayah Galuh.
dan juga kerajaan-kerajaan kecil di sekitar sini. Iya. Di tempat ini dan juga di tempat lain, desa-desa hanyalah dihuni oleh kaum wanita dan laki tua seperti aku. Oh iya. Dan laki-laki lemah seperti si Tolang ini. Mereka datang. Sebaiknya kalian cepat masuk ke dalam pondok itu. Biar kami yang akan menghadapi mereka. Ayo cepat. Siapa yang datang, Paman? Iya cepat. Mereka adalah prajurit-prajurit Karang Sedana. Cepat masuk ayo. Iya. Tapi tenanglah Kisanak. Biarlah kami nanti yang akan menghadapi mereka. Kalian dapat menceritakan apa adanya. Siapa kami ini sesungguhnya. Celaka, sudah terlambat. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami sedang adakan perondaan, Tuan Prajurit. Lalu siapakah kakek tua itu? Bocah kecil serta nona kecil itu? Mereka adalah 2 orang yang sedang dalam perjalanan menuju kota Raja Karang Sedana. Mereka hendak menemui keluarga mereka di sana. Hei, kalian, kakek dan bocah, berdirilah di sana. Marilah cucu, kita ke sana. Tidak, Kek. Jangan mencari perkara dulu. Kita akan hadir di kota raja tanpa persoalan. Hei, Ayo, cepat bangkit. Atau ujung pedang prajurit-prajuritku yang akan membuat kalian bangkit. Ayolah, Raden. Dengarkan kata-kata kakek. Baiklah. Berdirilah tegak. Hei bocah, angkat kepalamu. Dengadahkan kepalamu. Maafkan cucuku ini, Tuan. Kesehatannya saat ini tidak begitu baik. Dia agak sedikit demam. Angin malam ini membuatnya jadi seperti itu, Tuan. Angkat kepalamu, bocah. Purbaya, angkat kepalamu. Raden Purbaya yang tidak dapat lagi mengendalikan dirinya tidak mengindahkan semua perintah dari pimpinan prajurit. Akan tetapi, ketika keadaan menjadi semakin meruncing, ia segera menyadari semua rencana kakeknya. Karena itu, Raden Purbaya segera mengangkat kepalanya, memandang wajah pimpinan prajurit yang sedang menatapnya tajam. Aku tidak suka dengan pandanganmu itu, bocah. Jika tidak mengingat kau adalah seorang bocah, aku sudah menghajarmu. Tundukkan kepalamu. Siapakah namamu, nona kecil yang manis? Cempaka. Namaku Cempaka, Tuan. Apa muka kakek tua itu? Dia kakek saya. Lalu, mengapa kau melakukan perjalanan pada malam gelap seperti ini? Karena kami... Hei, aku tidak bicara denganmu, kakek tua. Tutup mulutmu. Iya, ya. Berapa umurmu saat ini, nona manis? 15 tahun, Tuan. Oh, 15 tahun. Dalam umur seperti ini, seharusnya kau tidak lagi kupanggil dengan sebutan nona kecil. Gadis umurmu saat ini tidak sedikit yang sudah menikah, bahkan berputra. Maaf, Tuan. Lepaskan saya. Bukankah kau ingin segera pergi ke kota raja? Nah, ikutlah bersama aku. Kau akan dapat segera tiba di sana. Lepaskan dia, Tuan Prajurit. Hei, matamu itu bocah. Tundukkan, atau segera akan kucukil keluar. Aku tidak suka melihat matamu itu. Lepaskan bibiku. Tenanglah cucu, tenang. Tuan prajurit itu tidak akan mengganggu Cempaka. Pada saat yang kritis, nyaris pecahnya penyamaran mereka. Dari arah kejauhan, terdengar derak kuda dan teriakan-teriakan serombongan prajurit Karang Sedana. Hasil ditemukan. Ayo kita kepung dia. Ayo menyebar. Iya.
siapa yang sedang dikejar para prajurit itu? Hingga dia tidak menghiraukan kita lagi. Waduh, kau keterlaluan sekali, bocah. Bisa-bisa kau mati di tangan prajurit-prajurit liar itu. Jika begitu, biarlah kami segera saja tinggalkan tempat ini. Kek, lihatlah, itu ada orang di sana. Oh iya, aku sudah melihatnya. Biarlah, kukira dia akan datang kemari. Agaknya orang itu yang sedang dicari prajurit-prajurit Karang Sedana. Tolonglah aku, sembunyikanlah aku. Aku adalah pengikut dari junjungan kalian yang lama, Prabu Ajikonda. Tolonglah aku. Mari, ikutlah aku ke pondok itu. Ayo. Hai, kau bukankah kau Raden Purbaya? Raden Purbaya? Paman Bandung. Ternyata Paman Bandung Cempaka. Oh, itu apakah Cempaka Dayangmu? Benar, Paman Bandung. Saya adalah Cempaka, dayang dari Raden Purbaya. Apa yang telah terjadi dengan Paman? Kukira sebaiknya kalian menyingkirlah dahulu jauh-jauh dari Karang Sedana ini. Dan kalian kembali kelak jika ayahandamu berhasil kembali merampas tahta Karang Sedana dari tangan si ular licik Suntana. Tidak, Paman Bandung. Kedatanganku saat ini adalah justru karena mendengar adanya ayahanda di kota raja. Kakek, apakah kakek dapat meringankan luka yang diderita oleh Paman Bandung? Iya. Baiklah, biar ku lihat lukanya. Wah, cukup berbahaya. Sebagian tulang rusuknya telah patah akibat pukulan lawannya. Tapi baiklah, aku akan mencoba mengurangi rasa sakitnya dulu. Terima kasih kakek tua. Siapakah kau ini sebenarnya? Kau benar-benar hebat. Rasa sakit di dadaku kini sudah jauh berkurang. Apakah yang sebenarnya sedang terjadi, Paman Bandung? Aku mendapat perintah khusus bersama dengan adikku Lumpang untuk masuk ke dalam istana Karang Sedana. Untuk apa, Paman Bandung? Untuk mengambil sesuatu dari sana. Sesuatu yang sangat berarti untuk perjuangan ayahanda Raden. Pastilah itu harta pusaka istana. Oh, benar. Aneh. Bagaimana Raden bisa tahu semua itu? Paman Kandabaya menceritakan semua itu. Kandabaya? Ya. Dia adalah pengikut dari ayahanda Raden. Saat ini dia sedang mengantarkan ular licik Suntana ke Indraprasta. Apakah Raden menemui di sana? Benar, Paman Bandung. Saya menemuinya di sana. Celaka kakek tua. Waduh, celaka. Kalian semua pasti akan mati. Kalian pasti mati jika terbukti menolong pengikut Sang Prabu Ajikonda. Jika begitu, biarlah aku pergi dari sini. Biarkan. Tunggu, Paman Bandung. Tenanglah saja, Paman di sini. Biar saya bersama dengan kakek dan Cempaka yang akan menghadapi mereka. Hei, Kakang Jagalbro. Bukankah itu orang yang sedang kita cari? Benar. Ayo, kepung segera tempat ini, cepat. Hei, Bandung. Akhirnya kau dapat juga kami tangkap. Pengkhianat. Prabu Jaya Suntana sudah demikian baiknya kepadamu, tapi kau justru mengkhianatinya. Kalian berkacalah dahulu. Tengoklah diri kalian ke dalam. Siapakah kalian itu sebenarnya? Dan siapa Prabu Jaya Suntana itu sebenarnya? Baru kalian bisa mencaciku dengan sebutan pengkhianat. Persetan dengan Ajikonda. Masa kejayaan Ajikonda sudah berlalu. Saat ini Karang Sedana menjadi milik dari Prabu Jaya Suntana. Mundurlah, Paman Bandung. Paman lihat saja, biar saya yang akan menghadapi mereka. Siapakah kau ini sebenarnya, bocah?
agaknya kini aku sudah dapat menerka. Ya, kau pastilah Raden Purbaya, putra dari Aji Kondan. Kau benar. Benar. Bocah inilah yang dahulu ku kejar dan ku cari hingga hampir ke seluruh pelosok Pasundan ini. Nah, sekarang kau sudah menemukannya. Apa yang akan kau lakukan, Paman Prajurit? Sabarlah Kakang Jagadwira. Anak ini memang keterlaluan. Biarlah saya yang akan memberinya hajaran. Hei, bocah edan! Rupanya kau adalah seorang pangeran yang kini telah terlantar. Seorang pangeran yang tiada lagi memiliki istana. Sekarang, kau ikutlah kami. Kami akan membawamu kepada Prabu Jaya Suntana. Dengan segala senang hati. Jika saja Paman mampu untuk melakukannya. Hei, kakek tua. Walaupun anak itu sudah memiliki sejurus dua jurus kepandaian, tapi prajurit itu tidak dapat dibuatnya main-main. Kau saksikan saja kehebatan junjunganmu itu. Hei, jangan hanya bicara saja. Tangkap dan beri segera pelajaran pada anak itu. Baik, Kakang Jagadwira. Prajurit pembantu dari Ki Jagalbelo segera saja menyerang untuk menangkap Raden Purbaya. Akan tetapi, beberapa jurus telah berlalu, tidak juga ia berhasil menangkapnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah dari Raden Purbaya di Kota Raja Karangsedana? Apakah ia akan berhasil menemui ayahandanya? Dan bagaimana pula dengan kisah Raden Sakapalwaguna?